Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kepada yang hormat Bapak Senua, Pak Haji Celagus, Bapak yang hadir ini, Bapak OPD Dinas Pendidikan atau Nokili, Dinas Kesehatan atau mewakili, kemudian Kepala Dinas PUPR atau mewakili Dinas Sosial, Kepala Dinas Koperasi, Bapak-Bapak yang hadir secara daring maupun online dalam rangka acara hari ini adalah ekspos untuk RKPD di masing-masing kepada ekspos RKPD kepada OPD di lingkungan Kabupaten Berau. Pertama-tama marilah panjatkan kita syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan dan sampai saat ini dalam rangka memang salah satu rangkaian dari penyusunan RKPD Kabupaten Berau untuk tahun 2023, di mana diamanatkan bahwa harus ada ekspos dari Kabupaten Berau kepada OPD di lingkungan Kabupaten Berau merupakan salah satu rangkaian dari penyusunan RKPD tahun 2023. Karena bagus yang kami sampaikan, memang awalnya kami sudah melaksanakan konsultasi dengan beberapa provinsi kaitannya dengan RKPD kita di tahun 2023. Beberapa hal ada koreksi selama untuk sempurnaan penyusunan ini, di mana salah satunya adalah kita harus mengadakan ekspos ke OPD di lingkungan Kabupaten Berau, termasuk kecamatan, 13 kecamatan dari Kabupaten Berau, sehingga informasi mengenai penyusunan RKPD ini bisa dilihat, bisa dipaparkan kepada masing-masing OPD maupun beberapa kecamatan di Kabupaten Berau. Ada rangkaian memang hari ini adalah pemaparan yang kita sudah susun sesuai dengan mekanisme yang ada. Mungkin nanti mohon kesediaan Bapak untuk memaparkan RKPD tahun 2023 untuk di lingkungan Kabupaten Berau, termasuk juga beberapa kecamatan di Kabupaten Berau. Hal yang lain adalah perlu kami sampaikan bahwa RKPD ini sudah kita di tahap yang ke-6 ya, tahap ke-6, yaitu di mana untuk persiapan penetapan kita di tanggal 6 Juli 2023. Mungkin itu saja kami sampaikan. Mohon waktu dan tempatnya untuk memaparkan Pak Agus secara garis besar tentang penyusunan RKPD kita di lingkungan Kabupaten Berau. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Kepala Bapelitbang, Bakan, ya. Yang saya hormati Kepala OPD yang hadir, baik yang hadir secara offline di sini maupun yang secara online. Saya hormati pula yang mewakili Kepala OPD. Kemudian jajaran Bapelitbang, tentunya di sini ada Ibu Sekretaris Bapelitbang, Umaya, Sembunyi dia Pak. Pak Jopi ada di sini, ya. Baik,
sosialisasi atau katakanlah semacam konsultasi publik tapi di lingkungan pemerintah, khususnya di OPD. RKPD ini merupakan rangkaian dari penyusunan APBD, ya. Rangkaian dari penyusunan APBD, dan sebelum RKPD ini ditetapkan oleh Bupati, kita adakan sosialisasi ke OPD. Ya, tentu saja ini bagiannya OPD untuk mencermati apakah kan sebelum disusun draft ini, tentu teman-teman Bapelitbang ada berkoordinasi dengan teman-teman OPD terkait usulan-usulan yang disampaikan melalui renja, biasanya renja OPD. Nah, kenapa pentingnya RKPD ini disosialisasikan? Ini juga OPD ini harus sama-sama kita memahami bahwa bila sudah kita sosialisasikan dan tidak ada komplain, ini nanti akan ditetapkan. Bila nanti ditetapkan dan diinput ke dalam sistem, ya tentu konsekuensinya tentu tidak bisa lagi kita mengakomodir disposisi, ya, karena disposisi itu mestinya itu sebelum OPD menyampaikan renja, sebelum RKPD ditetapkan. Nah, karena ini rangkaian ini semuanya ada di dalam sistem SIPD, jadi kita nggak bisa apa-apa. Makanya dulu ke tahun yang lalu saya selalu memberikan pembelajaran kepada pimpinan-pimpinan kita yang selalu mendisposisi ini diakomodir. Saya bilang gimana cara mengakomodirnya? Karena kan sudah pakai sistem kita, main tarik aja. Nanti dari RKPD ditarik menjadi KUA PPAS menjadi RAPBD dan seterusnya. Nggak bisa lagi sudah kita di luar sistem, terkecuali nanti pada saat pembahasan di Dewan ada kesepakatan yang dinotulensi rapatkan. Hasil notulensi rapat itulah nanti yang akan kita input kembali sebagai bahan koreksi dokumen yang ada. Baik, Bapak dan Ibu yang hadir pada rapat hari ini, kami mulai dengan ini latar belakang penyusunan RKPD tahun 2023. Ya, tentu saja dasarnya adalah RPJM. Nah, dalam hal ini kita pelaksanaan RPJMD periode 2021-2026. Ini periode kedua, artinya etapa yang kedua di tahun kedua nih. Kemudian sinkronisasi kebijakan antara target dan prioritas nasional dan provinsi tahun 2023. Nah, itu mungkin kita tidak jelaskan secara panjang lebar. Kemudian penyelarasan target kinerja berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang RPJMD Kabupaten Berau tahun 2021 tahun 2026. Jadi apa yang kita lakukan di RKPD tahun ini tidak terlepas dari apa yang sudah diarahkan menyangkut target-targetnya yang ada di RPJM. Kemudian mengacu pada kerangka regulasi Permendagri nomor 86 tahun 2017 itu sementara ini itu yang paling update ya untuk tentang penyusunan tata cara evaluasi segala macam ada di situ. Permendagri nomor 70 tahun 2019 ini apa SIPD ya? SIPD apa? Ya, nomenklatur. Kemudian Permendagri nomor 90 ini semua rangkaiannya. Permendagri nomor 81, Permendagri nomor 81 tahun 2022, kemudian Kemendagri nomor 50, 5889 tahun 2021. Dasar penyusunan kebijakan umum APBD atau KUA dan prioritas dan plafon anggaran sementara PKS dalam penyusunan rencana anggaran pendapatan belanja daerah RAPBD. Lanjut.
Nah, ini capaian kita sekarang ya. Kondisi 2000, bisa diturunin judulnya nggak kelihatan. Nah, capaian makro pembangunan. Capaian makro tahun 2021 berapa? Ya. IPM kita 75,20. Kemudian pertumbuhan ekonomi 5,36. 5,36 2021. Ya, benar. PDRB kita 100 PDRB per kapita. PDRB per kapita 170,29. Kemudian indeks Gini kita 0,337. Indeks reformasi birokrasi 53,48. Penurunan gas rumah kaca itu 16,54. Tingkat pengangguran terbuka 5,82. Kemudian presentasi penduduk yang hidup di garis kemiskinan itu 5,88. Jadi kalau kita mau menyusun anggaran, ini sebenarnya indikator makro ini jadi bahan pertimbangan kita pertama. Ya tentu saja kita padukan dengan program prioritas dari 18 prioritas bupati dan wakil bupati yang terpilih sekarang. Kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi kita 5,36, ya tentu saja pertumbuhan ekonomi. Saya nggak tahu apakah ini rilis dari statistik yang update atau masih perkiraan ya. Ya, 2021. Padahal kan 2021 kita masih COVID ya, kondisi COVID ya. Ya, 2021 masih COVID kita. Tapi mungkin bisa saja terjadi, walaupun waktu COVID ya, institusi ekonomi, institusi bisnis ini terganggu, tapi di sektor penggalian, terutama batu bara, ini kemarin tren harga sudah cukup bagus, naik terus, sehingga ya pertumbuhan ekonomi cukup signifikan 5,36 ya. Positif kita kemarin sempat mengalami negatif pertumbuhan. Lanjut. Ini capaian makro pembangunan Berau dan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2021 dan target tahun 2023. IPM kita itu 75,20 ya. Ini capaian makro pembangunan Berau dan Provinsi. Berau sama provinsi nggak disandingkan ya. Provinsinya mana? Yang profesinya. Oh gitu, ya. Ini salah baca tabel aja saya. Ya dibandingkan satu-satu. Dibandingkan provinsi memang IPM kita di bawah sedikit ya. Yang saya ingat IPM kita di bawah provinsi, tapi kita masih di atas nasional. Ya. Kemudian presentasi penduduk di bawah garis kemiskinan itu kita 5,88, provinsi Kaltim itu 6,54. Ya, jadi kita poinnya aja, komanya aja kita bergeser, kita udah gelisah, misalkan 588. Poinnya aja, koma-komanya kita udah gelisah. Padahal kalau lihat di luar sana, coba kita bandingkan di luar. Kalau daerah-daerah seperti Nusa Tenggara, itu kemiskinannya itu 2 digit di sana. Jadi angkanya belasan-belasan gitu, belasan-belasan.
Ya tapi wajar karena di sana kan daerah yang apa namanya minus sumber daya alamnya ya, minus sumber daya alam. Kemudian tingkat pengangguran terbuka Berau 5,82, sedangkan Kalimantan Timur 6,83. Laju pertumbuhan ekonomi 5,36, Altim 2,34. Itu luar biasa ini 5,36 ini. Ya, ya karena apa? Karena apa? Yang apa namanya? Yang bergairah itu sektor pertambangan terutama di batubara. Dan batubara ini mendominasi kurang lebih 56% sumbangannya terhadap PDRB kita. Sehingga begitu dia signifikan, pertumbuhan ekonomi kita juga signifikan. Kelihatan sekali kalau batubara ini di Berau ya. Di Berau itu sangat mudah meramalnya. Kalau pertumbuhan ekonomi kita di sektor batubara ini bagus, yang tumbuh menjadi bagus itu juga jasa-jasa seperti perhotelan, restoran, itu kan kelihatan, jasa transportasi, kelihatan. Kemudian ini PDRB kita per kapita 170,29 dan 160,11. Ini PDRB per kapita per kabupaten. Kalau kita bicara PDRB per kapita itu per tahun 160. Kita kalau nggak salah kalau kita hitungan per bulan per kapita kita itu sekitar 12-an juta kalau nggak salah. Kalau 12 juta koma sekian dikali 12 ya itu aja kurang lebih benar aja 13. Karena saya sempat membandingkan kemarin dengan Seychelles. Seychelles itu pendapatan per kapitanya 12 bulan kalau dibagi 12 per bulannya dia sudah menyentuh ke angka 35 juta. Nah, kalau kita melihat ini, kalau kita bagi kan kita dapat angka 12-an. 12 poin bahkan 13 ya ini ya. 13 14 ya. Juta. Pertanyaannya, kenapa kok masih banyak orang miskin? Kan itu. Nah, kita lihat lagi dengan indeks Gini rasio. Gini rasio kita itu 0,377. Ini udah riskan. 0,300 itu kita berada di di garis rendah tertinggi. Nah, akhirnya kita sudah masuk mulai sedang nih 0,377 indeks Gini kita. Artinya apa? Ketimpangan kita itu semakin semakin kelihatan antara si kaya dan si miskin. Makanya walaupun per kapita kita kalau kita hitung 14-an juta misalnya, semestinya orang nggak ada lagi orang miskin kan gitu. Tapi di sini kita hitung juga pendapatan dari orang yang memiliki brokol misalnya. Dia berapa orang brokol sana, dia menyumbang PDRB cukup signifikan, tapi hanya segelintir orang. Nah, beda dengan di Sulawesi. Di Sulawesi itu indeks Gini-nya dia kecil. Kenapa kecil? Dia sektor pertanian merata sektor pertanian. Jadi kekayaan orang itu antara satu dan yang lain itu nggak signifikan. Nah, Berau ini karakteristik Berau ini kita lihat sama dengan Indonesia. Indonesia ini dari data rata-ratanya PDRB katakanlah misalkan menyentuh 10 juta, tapi banyak orang miskinnya masih. Karena apa? Gross National Product itu penyumbangnya paling 200-300 orang yang paling signifikan angkanya, yang punya perusahaan-perusahaan besar. Sama juga dengan India. India itu banyak orang kayanya juga, banyak artis-artis Bollywood-nya itu hidup mewah luar biasa. Tapi kita lihat juga yang naik kereta api di atas atap itu luar biasa juga banyaknya, karena ketimpangannya juga. Ya, lebih gawat tuh India dibanding kita, ketimpangannya. Itu
cara membaca Gini rasionya itu. Lalu indok reformasi ini terkait ya bagaimana nanti upaya-upaya kita, inovasi kita dalam pemerintahan. Lanjut. Nah, ini tren-trennya. Saya pikir trennya nggak usah kita ini ya. Nah itu yang saya bilang lagi pertumbuhan ekonomi. Kita kemarin kan benar-benar terjun bebas. Itu kurvanya ke bawah itu. Ya, minus kita, minus sekian. Tapi hebatnya kita ini, minusnya ini bisa langsung bangkit ke 5,36. Ya karena apa tadi? Karena batu bara tadi. Sekarang harga batu bara dunia kalau dirupiahkan itu sekitar 4 juta lebih per tonnya, metrik tonnya. 4 juta lebih. Kalau US dollarnya itu 200 lebih. Dulu ingat saya, masa-masa keemasan batu bara kita 100 dolar aja dulu. Begitu kita krisis tahun 2016 itu harga batu bara menjadi 30 dolar. Nah, bayangkan sekarang harganya 200 lebih. Mungkin 240-230 US dollar. Kalau kita konversi ke rupiah, itu sekitar 4 jutaan lebih. Itu. Nah, nggak usah jauh-jauh mau hitung PDRB. Brokol itu punya target produksi 1 tahun 35 juta metrik ton. Mestinya kalau di 35 juta itu dikali 4, itu berapa tuh? 140 kan? Nah, mestinya PDRB kita itu 140 ke atas. Produk komersial regional itu 140 triliun ke atas. Ini berapa? Nggak nyampe ini. Saya tinggal kalikan aja itu tadi, berapa tadi itu? Yang 170 ya? 170 kali 260 itu berapa? 260 kan penduduk kita kan? Nah, seperti itu. Jadi, teman-teman di statistik ini, dia tidak mendapatkan data yang valid terhadap produksi batu bara ini. Bayangkan satu brokol 35 juta ton. Kalau dikali 4, berarti itu sudah 140 triliun. Ditambah perusahaan batu bara dan perkebunan yang lainnya, semestinya PDRB kita ini kecil tuh baru 150 triliun. Tapi saya yakin yang dihitung teman-teman statistik, ini mungkin hanya sekitar 60-an banyak itu. Mungkin 50-an triliun. Karena banyak produk-produk yang terselubung dari perusahaannya tidak dilaporkan. Tapi kita bisa bicara data mestinya. Harga internasional batu bara sekian, produknya sih bisa kita hitung. Dari data-data ditarik permasalahan pembangunan daerah Kabupaten Goa sebagai berikut. Nah ini permasalahan pokok perekonomian daerah, pertumbuhan ekonomi yang cenderung fluktuatif, ya ini sudah pasti. Kemudian dan semakin rendah di tengah perlambatan ekonomi global. Perekonomian didominasi oleh sektor primer, ya benar, yang sangat bergantung pada permintaan ekspor. Pertumbuhan ekonomi belum berpengaruh secara signifikan pada upaya mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi tak berpengaruh secara signifikan terhadap kemandirian fiskal. Ya, betul. Nah, ini semestinya yang paling penting ini, kemandirian fiskal tadi. Pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kemandirian fiskal. Karena apa? Pada saat kita punya uang, anggaran kita besar, kita masih belum berpikir lagi bagaimana kita meningkatkan PAD kita ini. Bagaimana dari sektor-sektor apa yang bisa kita tingkatkan. PAD kita ini kan kita masih, ya Pak Jupi ya, yang masih biasa-biasa ya. Bahkan PAD kita ini sangat riskan sekali PAD kita ini. PAD kita ini lebih banyak kita memelihara ayam, ambil telurnya. Iya, maksudnya ayam ini ada simpanan kita di bank, ambil bunganya itu jadi PAD. Kalau simpanannya nggak ada PAD kita. Nah mestinya
Betul itu. Saya sependapat nih dengan kata-kata ini. Tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kemudian fiskal. Tapi harus ada actionnya mestinya. Harus ada actionnya untuk manajemen fiskal seperti apa. Memang tidak gampang bagi daerah kabupaten, terkecuali ya dalam tanda kutip Kabupaten Badung. Nggak bisa kita lawan walaupun dia kabupaten. Tidak mudah bagi kabupaten untuk meningkatkan PAD. Kalau di Kalimantan Timur, rata-rata sumbangan PAD itu terhadap APBD 10% itu sudah cukup bagus. Ada yang 8%, ada 7%. Artinya kita masih bergantung kepada dana bagi hasil. Pada bagi hasil dana kita nggak bisa apa-apa. Nah, untuk daerah seperti kita, daerah wisata, mungkin mulai sudah ini pemerintah daerah melirik peluang usaha apa yang kira-kira nanti menambah PAD walaupun kita invest dulu. Ya misalkan kita punya resort kah, ya memang rumit, tapi kan harus ada hitung-hitungan ekonominya. Kalau enggak kita nggak bisa signifikan. Ya berusda yang seperti apa? Kemarin waktu waktu ada rapat dengan SKK Migas kebetulan saya waktu itu mewakili Bupati. SKK Migas itu ingin menggarap, mengeksploitasi gas yang ada di Biran, dan itu sudah positif akan dilakukan 2023. 2023 potensinya sekitar 15 tahun digali. Nah kemarin kita ditawari PI, participation interest, itu penawaran saham 10%. 10% itu untuk kita kabupaten dan provinsi. Jadi kita berbagi dengan provinsi. Nanti kita rapat dengan provinsi sebelum siapa yang ambil gitu. Kalau saya sarankan lebih bagus kita ambil gitu. Semaksimal mungkin. Kalau provinsi kasih 10, mereka enggak ya kita 10. Kan 15 tahun lumayan tuh. Jangan kita jadi penonton. Nah ini yang harus terobosan-terobosan dilakukan oleh pimpinan-pimpinan daerah kita. Yang sebenarnya satu lagi, berokol ini habisnya tahun 2025. Nah ini mestinya kita sudah siap mencanangkan. Apakah kita PI 10%, participation interest tadi, ataukah dari penciutan konsesinya berokol kita bisa tampil di situ. Apakah perusda? Nggak susah sekarang. Kita nggak perlu modal kuat. Yang penting kita punya izin. Berokol itu kan ungkang kaki aja. Mereka yang pegang izin yang kerjaan PT Buma, PAMA, segala macam. Nggak usah jauh-jauh. Kita punya lahan aja didatangi orang, mau digali, ya kan? Nah, itulah ceritanya. Hanya bedanya itu ilegal. Nah, kita harus inovasi untuk hal-hal seperti itu. Karena kemarin waktu kunjungan dari Kabupaten Timika ya dia dapat PI 10% itu. Nanti Pak APBD kami tahun depan udah 7 triliun katanya. Ya karena dapat PI dari PT ini Freeport. Terus. Jadi, ini sekarang kita nggak punya tambang, nggak punya ini jangan kita jadi penonton PT Brokol kan gitu. Ya, ini kan kuncinya di pimpinan kita, rekomendasi mereka untuk mendapatkan kembali eksploitasinya beberapa tahun ke depan. Ini 2025. Berarti yang jadi bupati periode kedua ini sangat strategis nih. Bupati periode kedua sangat strategis. Ya mudah-mudahan bagian ini bisa mensejahterakan masyarakat Kabupaten Berau. Nah, ini masih rendahnya PDB per KW Kabupaten Berau dibandingkan kabupaten lain di Provinsi Kalimantan Timur. Tahun 2019 Kabupaten Berau masuk dalam peringkat 6 dari 10 daerah. Angka ketergantungan Kabupaten Berau tergolong tinggi, yaitu 48,06 tahun 2019, artinya setiap 100 penduduk usia produktif harus menanggung beban hidup sekitar 8 orang usia non produktif. Yaitu tadi
Kita lihat dari kesenjangan tadi. Yang hati-hati, kesenjangan kita itu sudah 0,3 sekian. Kalau dulu kan 0,300. 0,300 itu rendah tapi garis paling atas. Sekarang kita masuk ke sedang juga. Masalah pokok sosial, indeks ke dalam kemiskinan, indeks keparahan kemiskinan yang cenderung meningkat. Untuk P1 meningkat 0,57 di tahun 2018 menjadi 0,6 di tahun 2019. Ini mestinya kalau yang dipakai rujukan 2021 yang bawah udah angka 2021 juga ini. Itu udah usang angkanya. Nah, lanjut. Masalah pekerjaan, pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap pengurangan angka pengangguran. Tingkat pengangguran akan semakin meningkat sejalan dengan pelambatan ekonomi global nasional. Nah, ini kalau orang membaca seperti ini tidak dijelaskan, ini keterangan akan menyesatkan. Pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap angka pengangguran, semestinya berpengaruh. Iya kan? Nah, kenapa jadi tidak berpengaruh? Nah, inilah anomali daerah Kabupaten Berau atau Kalimantan Timur. Kenapa? Karena begitu marak, begitu tambang hidup, yang datang itu terlalu banyak itu bekerja. Yang datang, tapi yang berhasil diterima pasar kerja itu tidak seperti yang diharapkan. Yang tidak diterima menjadi pengangguran baru di Kabupaten Berau. Itu masalahnya. Ya, saya bilang anomali. Mestinya kalau tumbuh ekonominya, habislah penganggurannya kan itu. Nah, jadi itu tumbuh pengangguran baru. Jadi karena Berau dari daerah tujuan. Jadi ngitungnya pengangguran kan begitu orang datang ditanya kerjaan yang nggak ada kan dianggap nganggur itu. Ini jadi masalah. Masalah pokok kesejahteraan masyarakat, masih rendahnya derajat kesehatan masyarakat yang ditunjukkan oleh angka usia harapan hidup Kabupaten Berau 71 tahun. Masih lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata provinsi 74. Ya. Kalau kalau nasional rasanya kita berada di atas rasanya. Ya. Masih rendahnya kualitas pendidikan itu dengan angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah sebesar 13,31 dan 9,25. Masih di bawah provinsi Kalimantan Timur dengan nilai 13,69 dan 9,70. Kenapa masih rendah dari Provinsi Kalimantan Timur? Karena rata-rata kita ini dijumlahin dengan Samarinda dan Balikpapan. Samarinda dan Balikpapan ini sudah luar biasa mereka tingginya. Sehingga begitu dirata-ratakan, kita masih kalah. Ya. Walaupun Balikpapan Samarinda masih menggendong Mahulu yang tertinggal, tapi dia tetap karena penduduknya lebih banyak sehingga masih signifikan angkanya. Masalah pokok infrastruktur, masih ada rumah tangga yang belum menggunakan listrik, ada sekitar 12,58%. Pengguna listrik non-PLN dan 0,21% yang belum menggunakan listrik di tahun 2019. 0,21 ya. Ya kalau dilihat elektrifikasinya ini udah lumayan sebenarnya. Lumayan. Cakupan layanan telekomunikasi belum sepenuhnya menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Berau. Nah, ini persoalan ini bukan hanya persoalan kita, tapi ini juga persoalan juga para penyelenggara telepon, ya. Karena mereka juga orientasinya nggak bisnis oriented. Nggak bisa kita dengan subsidi kita. Kalau kita mensubsidi perusahaan itu. Memang kita mensubsidi masyarakat, tapi yang diuntungkan ujungnya perusahaan. Bayangkan kemarin yang kita lakukan di daerah Longayan. Dari Longayan itu, mudah-mudahan teman-teman Kominfo ada yang hadir nih. Longayan itu kemarin kita kerjasama dengan salah satu provider. Provider ini kemarin XL ya. XL itu apa? Indosat ya. Indosat. Mereka bangun tower. Kemudian towernya itu saya nggak tahu kalau nggak salah 2 miliaran kali.
Jadi kita dalam kesepakatan itu kita kontrak 2 tahun kalau nggak salah. Jadi kalau dihitung per bulan berapa ratus juta kita harus membiayai itu. Ternyata keluhan masyarakat XL nggak begitu familiar di situ. Nah ini masalahnya. Nah ini perlu juga dievaluasi nanti teman-teman Kominfo ya. Ada juga yang kita subsidi tower juga, seperti daerah Merasa kan. Bahkan perlu pembangkit listrik kita juga kemarin yang ngongkosi sampai berapa tahun ya, sampai sekarang masih rasanya. Nah itu perlu jadi bahan ini kita juga. Nah jadi untuk Telkom ini, telepon ini bukan hanya tergantung dengan kita, tapi tergantung juga dengan providernya. Masih terdapat kampung yang belum terakses jalan dan jembatan. Ya memang, karena kampung kita kan 100, sementara tempatnya berpencar-pencar, apalagi kalau di daerah Kelai. Dan bagaimana kita mau bangun jembatan, bagaimana kita mau bangun jalan kalau kawasannya KBK. Yang kemarin, waktu kita di Kelai, gimana cara bangunnya? Itu yang persoalan. Nah, jadi harus teman-teman di perhubungan, di PU ini memetakan jalannya seperti apa. Ini perhubungan dengan PU harus koordinasi sehingga untuk ini moda transportasinya ini loh. Nah, gitu. Jangan kita paksakan yang kawasan KBK moda transportasinya itu transportasi darat. Ya bisa. Tapi kalau kita hidupkan ke Tinting, kita hidupkan semi-semi apa namanya? Ketinting tapi kayak speedboat yang bisa juga untuk wisata, saya rasa ini sangat menarik untuk apa namanya untuk mengatasi persoalan yang KBK tadi. Nah karena kemarin kan saya nggak sempat hadir, mungkin ada di ruangan yang hadir ya, waktu Ibu ke acara di Merasa katanya ada kelongsam ya. Ya, berarti di ruangan ini nggak ada yang hadir ya. Longsam itu kita ke ulunya Merasa, di sana yang dikelola oleh Ken kalau nggak salah sekarang yayasannya. Ken itu yayasan itu menghutankan kembali satwa-satwa liar. Jadi tempat sekolahnya satwa di situ, orang hutan apa segala situ. Katanya unik dan bagus. Ada informasi kemarin bahwa karena di sana ada penginapan, ada satu keluarga dari Jerman itu menghubungi teman-teman di RSN itu minta bangunkan rumah, dia yang bayar. Rumah tempat pemondokan dia yang bayar. Orangnya belum datang, disuruh siapin dulu. Nah ini kan peluang gitu, ini peluang. Nah hidupkan itu moda transportasi yang kalau tidak bisa kita lakukan dengan apa namanya dengan moda transportasi darat, jangan kita paksakan. Karena bukan gampang pelepasan kawasan hutan ke kementerian itu. Berdarah-darah gitu. Ini kan kita yang di sini saja dari Mantaritip ke Limunjan saja, itu kebetulan Pak Uca kemarin yang kita beri tugas untuk itu. Nah sekarang sudah ada titik terang bahwa PT TRH itu tidak minta ganti. Ya ketentuannya biasanya ganti investasi namanya. Kalau kita lewati ini berapa yang kita bangun kemarin nggak kita ganti. Jadi sudah tahapan akhir tinggal nunggu SK-nya itu. Jadi dari apa namanya pelepasan kawasan hutan diikuti dengan tata batas, kemudian penggantian investasi, ini panjang ceritanya. Dan kita habis energi di situ. Nah, tolong dicari moda transportasinya yang memang bagus. Jadi jangan berpikir semuanya darat, enggak. Nah, memang darat itu memang enak, punya sepeda motor bisa langsung parkir depan rumah. Tapi dilihat keterbatasan kita. Kalau kita itu aja kita berkutat dengan itu kita nggak nyampe pembangunan kita. Kemudian kondisi jalan yang kurang memadai sepanjang 638,8 km. Jalan dalam kondisi rusak 193 sekian, rusak berat. Nah, jadi memang apa namanya? Kita ini kan berada di
hutan kita, hutan tropika humida ini, curah hujannya sangat tinggi. Begitu kita bangun jalan, kemudian yang lewat itu mulai melebihi dari kapasitas kemampuan jalan, pasti hancur. Kita rata-rata kan bangun jalan hanya sampai 8 ton, ya kebakarannya, ya sampai 8 ton. Ini yang lewat luar biasa. Ditambah lagi curah hujan tinggi, memang kita kejar-kejaran, memang kejaran. Belum lagi tuntas ruas ini, mau pindah ke ruas yang lain, yang awalnya udah ini lagi. Ya, nah, mulailah kita petakan ya, yang mana yang memang harus kita aspal, tapi yang mana cukup berkerasan, yang pembelian agak murah, itu mulai sudah. Jangan kita berpikir semuanya bisa kita aspal, karena nggak nyampe-nyampe duit kita. Ya. Yang mana harus kita beton. Karena kalau udah beton itu memang sekali jadi. Begitu kita buka, tahan, kita pakai rigid pavement itu langsung jadi sudah. Jadi dan punya ketahanan lama. Masalah pokok, kelola pemerintahan masih tingginya ketergantungan fiskal pada dana primer, ya sudah pasti. Dan akan semakin terbatas sebagai dampak dari pandemi COVID-19, perlambatan ekonomi, kurangnya koordinasi antar perangkat daerah, belum optimalnya peran pemerintahan kampung maupun desa. Jadi memang selalu pemerintahan desa ini selalu kita kita bina. Karena apa? Ya susah ya. Kita ini kan tidak seperti di Jawa. Kita harus maklum juga. Seperti makanya desa Ponggok segala macam di Jawa itu Jogja dan sekitar itu memang surplus orang-orang pintar memang. Ya. Surplus mereka orang-orang pintar, sehingga kepala-kepala kampung yang ikut ini juga bertarung juga orang-orang pintar yang inovatif, punya konsep segala macam. Tapi walaupun demikian kita tentu tidak berhenti sampai di situ ya. Karena ini sekarang kan semua serba demokratis. Orang mau pilih orang pintar apa enggak itu tergantung dari pada saat pemilihan. Belum tentu juga nanti yang pintar ikut pemilihan di sana dipilih masyarakat kan ini dan otonomi kampung tadi. Tapi saya harapkan ini OPD-OPD yang berurusan dengan kampung ini ya tetap memberikan edukasi program inovatif yang itu bisa sinergi dengan dana ADK yang ada di kampung. Di kampung ini punya dana ADK. Walaupun bilang Pak Sapran tadi kita rapat itu terlalu terbebani juga dengan urusan-urusan pemerintah kabupaten. Ini memang itu keluhan dari teman-teman di kampung. Nah, jadi bangkitkan ekonomi kampung ini lah, bangkitkan ekonomi. Kemarin tuh sampai ini sampaikan ke kampung ini sudah selesai ya. Saya bilang kita bangun-bangun kantor. Sudah selesai nih bangun-bangun gapura segala macam. Nah ini tolong kita ekonominya bagaimana kita bangkitkan. Itu tugas kita di OPD itu. Ada yang kampung yang karakteristik wisata, ada kampung yang karakteristiknya pertanian, itu harus benar-benar dipilah gitu. Kadang-kadang kan kepala kampung ada yang nggak mau susah. Buat RPJM kampung maupun RKP-nya, karena saya pernah lihat itu karakterisnya beda tapi anunya sama, berarti tukang jahitnya sama ini yang bikinkannya sama, mestinya tidak, berangkat dari karakteristik itu. Kalau masalah pokok lingkungan itu belum optimalnya tata kelola lingkungan, ini panjang nih ceritanya. Lanjut. Isu penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Integrasi perencanaan dan penganggaran. Wah ini udah, kalau perencanaan penganggaran ini udah lama bersahabat nih. Tinggal duitnya aja lagi. Duit pendukung APBD ini. Karena ini memang jadi
PR juga bagi tim anggaran. Karena orang kalau melihatnya dari luar, oh 2 triliun, paling ada bisa gini, bisa gini, bisa gini. Tapi kalau lihat ke dalam, betapa sekarang biaya operasional kita, biaya operasional rutin kita sudah membebani APBD kita. Membebani APBD kita. Jadi harus ada terobosan, ya, terobosan yang membalikkan keadaan, di mana belanja langsung bisa lebih signifikan dibanding rutin. Walaupun sudah ada ini aturan-aturan bahwa infrastruktur harus 40% dari APBD. Kemudian belanja pegawai 30% ya Pak Sapernya. Maksimal, bayangkan 30% dari APBD. Dari kemarin tadi waktu kita buat draft tadi, itu belanja pegawai itu udah 700 sekian miliar dari APBD yang kita anggaran kemarin 1,8, berarti udah di atas. Nah ini PR kita juga ini. Sama. Terbitnya Kemendagri nomor sekian pemutaran nomenklatur program kegiatan dan kegiatan pokok-pokok pikiran DPRD dalam RKPD. Nah ini pokok-pokok pikiran ini salah satu yang memperkaya RKPD kita. Ya, karena pokok-pokok pikiran sudah diinput pada saat 1 minggu sebelum musrenbang kabupaten. Jadi ya logikanya adalah di dalam RKPD. Tapi seperti apa nanti adanya, ya tentu pokok-pokok pikiran menyesuaikan juga dengan prioritas RKPD kita tahun 2023 nanti. Sinkronisasi RKPD dengan RKP Desa, RKPK Kampung. Nah, sinkronisasi ini kalau bisa disinkronkan sangat bagus ini. Kalau dalam amanah ini memang seyogianya disinkronkan. Ya, sehingga salah satu contoh begini aja, misalkan ya kita ada bangun drainase primer, ini yang dibangun oleh kabupaten. Ya tentunya kalau melewati desa itu, kalau mereka punya duit dan mereka bisa bangun sekunder dan tersiernya kan lebih bagus ini sinkronisasinya. Gitu. Karena kalau dari kabupaten menuntaskan semuanya, uangnya tidak cukup. Permendagri tentang Pedoman Umum RKPD 2023. Dimulainya penyusunan RPJMD di tahun 2023. RPJM dimulai penyusunan RPJPD. Oh, habis ya, gitu ya. Habis ya RPJP kita ya, 2023. Tema dan kebijakan pembangunan 2023. Ya tentu saja tema kita yang 2023 juga menjadi bahan pertimbangan kita. Lanjut. Ini keterkaitan tema pembangunan nasional, provinsi, dan Kabupaten Berau. Kalau kita lihat tema RKP tahun 2023, peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Kalau tema RKPD Provinsi Kalimantan Timur 2023, peningkatan produktivitas guna mewujudkan ketahanan sosial dan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan dalam kerangka Kalimantan Timur yang berdaulat. Nah, tim ini selalu apapun yang diprioritaskan harus dia ada kata-kata berdaulatnya. Kalau udah dimarahi Pak Gubernur. Nah, sementara tema RKPD Kabupaten Berau tahun 2023 peningkatan kualitas sumber daya manusia yang masih integritas mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis kearifan lokal. Ya kalau dilihat ini matching nggak ini? Ada benang merahnya? Ada dong. Itu kan kita bicara ekonomi. Ya ekonomi ya. Jadi matching ya. Ya lanjut. Nah, kalau ini nggak usah kita bahas. Saya pikir ini nggak usah kita bahas ya. Tapi cukup dilihat aja. Saya khawatir nanti yang saya bicarakan nggak sesuai dengan ya. Nanti dibilang itu yang diucapkan Pak Agus dulu. Ya, itulah kira-kira begitulah. Ini proyek. Namanya juga proyeksi. Ya.
Nah, juga proyeksi pendapatan daerah, belanja daerah sekian. Pembandingan 2001, ya. 2001 seperti itu. Ya, tapi realisasi 2001 ini sudah dengan ABT ya? Belum? Sudah. Dari 2021 kan itu sudah dengan ABT. Nah, berarti proyeksi 2023 dengan ABT juga nanti, kan gitu. Ya, lanjut. Nah, ini rencana anggaran belanja daerah Kabupaten Berau. Ini belanja daerah ini yang disusun 2,4 RKP 2023. Nah, ini masih angka kasar ya, yang saya bilang tadi. Nah, belum final ini, belum final. Lanjut. Nah, ini porsi anggaran yang sifatnya mandatori pada rancangan akhir RKP 2023 berarti dengan 2,4 tadi ya. Nah, dengan angka 2,4 itu fungsi pendidikan 31%. Anggaran fungsi kesehatan 21,21%. Anggaran sumber daya manusia dan kemiskinan 34%, anggaran fungsi pengawasan 0,87%. Berarti pesantren yang infrastruktur segala belum masuk mandatory spending, yang 40% infrastruktur belumnya, baru arahannya. Kalau ini kan biasanya ada di pendidikan, pasti ada di kesehatan, cuma belum bisa dipetakan sama teman-teman. Belum, ya itu benar. Tapi 40% mandatory sudah. Mandatory. Ya, mandatory. Ya, mestinya karena dia mandatori, artinya di fungsi pendidikan itu peranan infrastruktur harus banyak juga. Nah, saya yakin pendidikan ini 31% ini lebih banyak belanja pegawainya. Saya yakin. Pasti. Nah, lebih banyak belanja. Apanya? Fisiknya 10%. Jauh. 10% ya. Bayangkan 10%. Nah, kemudian kesehatan juga masih signifikan, enggak biaya belanja pegawainya. Jadilah kira-kira ya. Yang jelas nanti pendidikan itu tidak di bawah 20%. Kesehatan juga itu tidak berada di bawah 10%. Lanjut. Alokasi pada rancangan akhir 2023 sesuai dengan tema RKPD 2023. Operasional OPD dengan porsi minimal termasuk gaji ASN, PTT masih dilakukan 14 bulan kecuali pada distrik. Ya. Ini nanti kita ada saran. Ya, nanti disesuaikan. Yang lain juga belum tutup 14 juga itu. Program kegiatan yang sifatnya mendesak untuk memenuhi pelayanan publik dan standar pelayanan minimal baik fisik maupun non fisik, pendidikan kesehatan, sosial, rumahan, sanitasi, RB termasuk untuk alokasi multias kontrak rumah sakit umum. Kalau memang rumah sakit umum ini berjalan sesuai rencana kita, sesuai dengan time schedule tentunya ya. Subkegiatan yang menunjang 18 program unggulan di bidang tersebut ekonomi dan PPW. Dukungan anggaran sesuai arahan Permendagri nomor 81 2022 tentang pedoman penyusunan RKPD 2022, percepatan penurunan stunting, PKK, posyandu, urusan pemerintahan umum, pemilu, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, serta administrasi kependudukan. Lanjut. Nah, ini bidang sosbud. Bidang sosbud diprioritaskan memenuhi kebutuhan urusan wajib pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, sosial, dan terantip. Biaya operasional rutin dan kegiatan mendukung indikator utama OPD lingkup bidang sosbud, dukungan anggaran sesuai arahan Permendagri 81/2002 tentang pedoman penyusunan RKPD 2022, percepatan penurunan stunting, PKK, posyandu, urusan pemerintahan umum, pemilu, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta administrasi kependudukan. Dukungan program unggulan
sigap BPJS Kesehatan bagi warga kurang mampu, penyediaan titik WiFi, beasiswa, insentif tenaga posyandu, PTT, ketua RT, pembimbing rohani, tenaga pendidik, biaya tidak langsung untuk fakir miskin, yatim piatu, orang tua jompo, dukungan anggaran pengawasan. Ini item-item ini yang di tagging ya, diinventarisir oleh teman-teman di Sosbud untuk 2023. Memang untuk Sosbud ini dia tidak dari tahun ke tahun tidak ada perubahan signifikan karena apa? Sosbud ini lebih banyak kepada pelayanan-pelayanan operasional rutin, OPD-nya di bawah itu. Lanjut. Bidang ekonomi, biaya operasional rutin, kegiatan yang mendukung indikator utama OPD lingkup bidang ekonomi. Kemudian pemenuhan cadangan pangan pemerintah, pembangunan pertanian terpadu. Nah ini saya garis bawahi untuk pemenuhan cadangan pangan pemerintah dan ketahanan pangan. Jadi gini, ini ada persoalan dengan produk yang dihasilkan oleh petani kita. Yang kita pasarkan melalui Bulog ya. Jadi Bulog ini selalu ada kriteria yang diterapkan bahwa ini beras masyarakat ini boleh masuk apa enggak, sekian persen patah, yang gitu-gitu, kekeringan sekian persen. Nah jadi gini, sangat susah sekali produk beras masyarakat itu masuk ke Bulog dengan harga kompetitif kalau kondisi begitu. Nah, kita mau bantu, mau tolong. Tolongnya seperti apa? Cadangan pangan pemerintah kalau bisa diarahkan untuk beras yang dihasilkan masyarakat. Ini kan besar ini. 100 ton sampai. Kita belinya yang punya Bulog. Kan salah. Kita beli yang punya, kita dibeli punya Bulog itu, kita juga bayar sewa penyimpanan di sana. Lebih bagus kita beli punya masyarakat, kita bayar sewa penyimpanannya di sana. Jadi satu kegiatan program ada 2 yang bisa terpecahkan masalahnya. Nah, kita ini kan kemarin mau mensubsidi itu, subsidi ongkos angkut lah segala macam produk masyarakat. Nah, lebih bagus gini aja. Ini mudah-mudahan teman-teman di pangan ini hadir mendengar ya, ini acara ini, rapat kita pada hari ini, bahwa cadangan pangan pemerintah ini yang kita titipkan di Bulog, kita bayar titipannya aja, biaya titipnya. Jadi berasnya kita beli dari masyarakat, dari APBD kita. Pembangunan pertanian terpadu yang berdaya ungkit tinggi, mina padi, inseminasi buatan sapi, segala macam. Nah ini kalau memang ini punya daya ungkit tinggi, nah ini harusnya kita kembangkan secara signifikan. Kan sapi ini dari dulu tidak pernah murah harganya di Berau ini. Naik terus tidak pernah murah harganya. Kemudian sapi ini selalu kita datangkan dari luar. Ini kalau kita benar-benar konsen ini kita perbanyak, ya paling tidak kita tidak perlu lagi ketergantungan dari luar. Ya, nilai ekonomi juga tinggi. Inkubator dan pembinaan UMKM. Pembangunan ekowisata sebagai potensi daerah, ya ini sudah dilakukan. Jadi kita, pemerintah ini sifatnya, kalau untuk pariwisata ini, kita memfasilitasi. Jadi baik fasilitasi pemasarannya, maupun fasilitasi infrastruktur umum. Ya. Jadi kalau masalah di destinasi wisatanya, kalau memang milik perusahaan, investor, itu mereka bisa kembangkan sendiri. Tapi infrastrukturnya kita bantu. Saya memperkirakan kemarin waktu kita multi-use kontrak kegiatan 60 miliar di Maratua, kita bisa menghubungkan antara kecamatan sampai ke Teluk Alulu. Kemarin saya pikir kalau itu kita hubungkan pasti akan ada resort yang mau membangun. Ternyata betul, udah beberapa nih di jalur itu
Yang terbaru kemarin yang punya arah satu kan. Kalau kemarin kita nggak bangun jalan, nggak ada bakalan. Kenapa saya bilang nggak bakalan? Karakteristik lahan di Maratua itu terdiri batu karang yang tajam-tajam itu, siapa yang mau ke sana? Kendaraan siapa yang bisa sampai? Gimana mobilisasi materialnya? Sebelah sana itu kan gelombang selalu besar itu. Nggak ada pelabuhan dan segala macam. Nah itu, begitu kita bangun infrastruktur ini, dari pemerintah kita bangun tuh jalan sama jembatan. Artinya kalau ada orang mau naik panggung, kita siapkan panggungnya. Jangan orang mau naik panggung, mau tampil, dia dulu bangun panggung. Ya, nggak bakalan. Nah, kita siapkan itu. Nah, itu tugas pemerintah sama pemasaran pariwisata. Kemudian kemudahan perizinan investasi dan peningkatan ekspor impor. Nah ini tolong ya teman-teman di Koperindak ini coba diurai satu-satu. Ada masalah apa dengan ekspor impor ini? Jangan-jangan kita bicara susah ekspor, susah impor karena produksinya, karena jangan-jangan karena dokumennya. Ini kan kita ini tidak ada ekspor karena tidak ada pelabuhan yang memang pelabuhan ekspor secara fisik, non fisiknya memang kepabeanannya. Ya, kepabeanannya kan masih diurus tuh di Tarakan sana. Nah, gimana kan diterobos supaya urusan ekspor ini bisa kita lakukan langsung dari Berau. Karena kapal-kapal kita sudah cukup besar kok. Jangan lagi kita lewat Tarakan. Lewat Berau nih kita ekspor. Buktinya kemudian ekspor kita banyak kok. Banyak. Hasil laut banyak. Nah ini yang perlu kita telusuri. Kenapa kok? Jangan kita lihat data kita ekspor kita minim karena apa? Jangan-jangan produk kita diekspor tapi atas nama daerah lain gitu. Nah, operasional pasar SAD peningkatan pelayanan perdagangan. Nah ini saya titip nih sama teman-teman di ekonomi. Operasional pasar SAD. Kemarin waktu saya di Samarinda acara halal bihalal dengan warga Samarinda. Saya banyak ngobrol sama Pak Andi Harun, wali kota Samarinda. Kebetulan Pak Andi Harun kan diminta juga hadir untuk memberikan sambutannya di acara itu. Ternyata ya itu tadi upaya-upaya inovatif yang dilakukan itu yang membuat jadi signifikan. Kita nggak yang dulu kita teruskan, jangan. Saya sampaikan ke teman-teman di pasar Sanggam Aji Dilayas, ini biaya operasionalnya itu 7 miliaran, tapi yang dihasilkan hanya 2 miliar. Gimana tuh? Ya, coba minimal dia bisa membiayai dirinya sendiri. Coba pergi ke pasar Ramat, saya bilang. Pasar Ramat itu pasar swasta milik perorangan. Bangun dia sendiri membangun, tapi masih dapat untung. Ini kita sudah ada bangunannya kok masih rugi. Nah ini perlu ya. Nah tolong nanti kita diskusikan. Kalau memang perlu kita biaya sewanya kita tingkatkan. Nah, tingkatkan. Buktinya ruko yang di sampingnya harga 2 miliar dibeli. Nah ini kan aneh. Nah mulai kita berpikir. Itu rukonya Bali yang 2 miliar dibeli sama mereka. Yang punya di dalam juga banyak beli. Nah makanya. Jadi kita lihat, nah kemarin Pak Andi Harun itu Pasar Merdeka katanya itu tahun ini akan mendapat 3 penghargaan untuk Pasar Merdeka. Yang tadi Pasar Kumuh sekarang disulap oleh putra Berau, Barnabas. Ya, jadi di Samarinda itu, kota Samarinda itu, kemarin Pak Andi Harun itu patut apresiasi dengan kita, karena dia sendiri didukung oleh 4 atau 5 putra daerah yang menduduki eselon 2 di sana.
dari sekwatnya itu Pak Hero, anaknya Pak Benitan, ponakannya Pak Saipul Teteng, kemudian Kepala Dinas Koperindaknya Pak Barnabas, kemudian Kepala Dinas Perhubungnya Pak Herwan, ya Herwansa, kemudian ada lagi ada Kominfo, lagi siapa Kominfo? Jadi ada 4 tadi saya. Dan mereka bekerja inovatif. Nah ini yang perlu kita, ya, semuanya kita jangan lagi yang apa namanya kita anggaran kita usulkan sama seperti dulu lagi, jumlahnya yang dikelola itu lagi. Mulailah pasar Haji di Layas ini dari biaya operasinya 7 miliar, tapi pendapatannya 2 miliar. Pasar begitu representatif, banyak bisa menghasilkan PAD di situ. Nah, gimana nih? Ada masalah di sini, Pak Salim. Nah ini Pak Salim nih. Biasanya Pak Salim senang nih, terobosan-terobosan. Ya. Kemudian alokasi ADK. ADK di ekonomi ya? Oh iya. Pengelolaan persampahan. Nah ini kemarin saya ngobrol sama Pak Mas Rani ya, bahwa teman-teman DLHK sekarang tidak hanya bergantung APBD, ya kita patut beri apresiasi ya. Ada kemitraan dengan CSR. Kemarin dimulai dengan persoalan persampahan di Kalisayan. Ya, Pak Mas Rani menyampaikan bahwa ini kami akan urus juga nih persampahan yang di Tanjung Redot. Ya, kita patut apresiasi untuk teman-teman yang bisa menggait CSR untuk hal-hal yang tidak lagi kita tergantung dengan APBD. Kemudian dukungan program unggulan, revitalisasi bangunan bersejarah, pemberian bantuan stimulan Saprona, Saprodi dan Alsintan, pengembangan Sapras destinasi wisata, fasilitas pembinaan pelatihan UKM. Nah ini saya titip pesan untuk revitalisasi bangunan bersejarah ini. Kemarin kan gini, ada 2 keraton kita, Keraton Sambaliung dan Museum Gunung Tabur. Itu saya melihatnya kalau kita lihat peninggalan sejarahnya maupun bangunannya kan kita agak minim ya, agak minim. Nah, maksud saya itu diimbangi. Orang sekarang ke wisata itu dia pengen tahu tuh kira-kira apa sih itu gitu. Tapi begitu datang dia nggak terlalu peduli dengan itu. Dia peduli dengan keadaan pendukungnya. Jadi kemarin kan saya sudah suruh buat perencanaan itu untuk landscape-nya museum sama keraton. Ini kan zamannya orang selfie kan, buat tuh yang bagus. Jadi begitu orang lihat keraton, kemudian koleksi yang nggak kecewa karena apa? Dia sudah selfie-nya segala macam udah bisa. Dari landscape-nya itu bagus. Nah ini kalau bisa didorong nih ya, karena kemarin ini teman-teman Gunung Tambur sama Sambaliung ini memang harus bersama-sama nih kita dorong supaya melengkapi wisata yang sudah ada. Sambaliung kan adalah wisata kuliner, kemudian ada juga trekking mangrove-nya. Trekking mangrove-nya itu tahun ini juga ada juga kegiatan PR. Itu kan trekking mangrove itu asal muasalnya saya juga yang punya ide, yang saya panggil lurahnya. Karena lurahnya rajin, akhirnya kita jadi. Tapi gara-gara saya pagi aja minggu main badminton situ ya, saya lihatin ini mangrove ini kepada tumbuh nih, perangat kalau kita, tumbuh nih bagus. Nah, saya panggil lurahnya, ini ditumbuhkan ini. Kalau bisa ada pengayaan tanam. Nah, siap, akhirnya kita berilah support anggaran untuk trekkingnya. Karena udah bagus ini. Itu kan tidak terlalu anggaran banyak, tapi cukup signifikan lah merubah wajah itu. Lanjut. Bidang fisik, ya seperti biasa biaya operasional rutin,
operasional UPTD, lingkup PUPR, termasuk operasional TRC, ya, diberi preservasi jalan dan air bersih pedesaan, operasional PTD lingkup Disduk. Nah, air bersih pedesaan ini jadi perhatian kita, ya. Artinya sudah beberapa yang kita sentuh kan. Jadi kalau ada usulan-usulan yang lagi untuk air bersih pedesaan ini tolong direspon karena apa? Kasihan masyarakat kita yang memang bagian dari masyarakat Kabupaten Berau ini, mereka juga harus menikmati air bersih. Kemudian juga untuk TRC, ya, TRC ini rasanya kita sudah lengkapi, ya, lengkapi fasilitasnya. Karena apa? Terutama di daerah perkotaan itu kita tidak menunggu ketuk anggaran dulu baru bisa diselesaikan, ada lubang apa segala macam. Dengan TRC sudah mulai kelihatan, ya. Ini tetap ini kita support. Kemudian pembebasan lahan untuk dukungan pembangunan fisik 2023 baik melalui APBD Kabupaten maupun dukungan RC usulan Bankyu APBN. Nah, jadi kalau ada OPD, nah saya jadi tahu karena saya hari ini baru terima SK PLT Kadis Pertanahan. Begitu ada surat masuk beberapa saya cermati. Ternyata dari pertanahan ini membuat surat ke OPD. Artinya mana keperluan pembebasan lahan masing-masing lah mengusulkan. Akhirnya saya disposisi, jangan langsung direspon, lihat dulu kira-kira itu mendesak apa enggak, ya. Kemudian pembangunannya kita pastikan dulu itu asalnya dari mana nanti anggarannya gitu. Apakah APBN, apakah barangkali dari CSR, apakah APBD. Jadi lihat dulu. Nah, teman-teman di Bapeda meresponnya juga harus seperti itu, ya. Kalau usulan pembebasan lahan di OPD ini untuk apa? Kemudian arahannya kemana? Kalau seperti kemarin kan Koperindak itu dibebaskan lahan katanya dari APBN, ya. Kalau nggak salah di daerah Sukan, ya. Ya, katanya untuk apa? Center UKM Center atau batik. Nah, ya. Nah, kita support kalau yang bisa mengganti dana dari APBN. Nah, kemudian kemarin dari Disnaker katanya mau membangun balai latihan. Nah, kemarin kalau dia memerlukan lahan, kita support lahan, tapi bangun balai latihannya harus dari pusat gitu. Ya. Jangan kita ada pusat anggarannya. Banyak kok anggaran-anggaran yang bisa diambil dari pusat. Kemarin juga Koperindak itu untuk meteorologi, ya. Nah, disebut oleh pusat nggak apa-apa, kita siapkan lahannya. Kemudian dukungan program unggulan pembayaran paket multius rumah sakit baru. Nah, ini nanti disesuaikan aja. Pembayaran ini disesuaikan dengan progresnya. Ini kan belum dilelang, ya, belum, ya. Kita masih urusan lahan Pasapra, masih pusing juga dengan urusan penetapan lokasi. Ya. Nah, bantuan rumah layak huni masyarakat kampung kurang mampu. Itu kita tetapkan aja bantuannya berupa apa. Kalau kita menurut kepada yang lalu itu bantuan itu rumah yang senilai 100-an juta lebih, bahkan Perkim, ya, rumah, ya, mengusulkan 100 berapa itu? 140-an enggak? Nah, ini ada bosnya. Ini karena APBD kita tidak bisa menjangkau. Kalau kita bangunkan dengan sebesar itu, paling bisa berapa rumah kita bangun? Kapan kira-kira yang lain terrealisir? Kalau bisa yang pola stimulan itu, yang 15-an juta, ya? 20. Nah, itu jangan bisa, Pak Murjani, yang 20 itu, ya? Nah, ya, itu. Jadi, kita memberikan stimulan. Ya, tapi tolong nanti diawasi. Jangan sampai memberikannya itu
tak kita berikan, ternyata nggak dibangunkan, sudah terima duit. Nah, nanti waktu waktu memberikan di supervisi, ini untuk bangunan apa kira-kira, saudara? Nah, supaya persoalan kumuh akan tuntas gitu ya. Tuntas. Tapi kalau kita beri duit tapi nggak dibangunnya, kumuhnya nggak tuntas ini. Lanjut. Tantangan 2023 tahun 2024 tahun politik ya, biar aja itu untuk yang berpolitik ya. Mulai tahun 2023 perlu memikirkan RPJPD selanjutnya. Ini yang perlu dipikirkan. Ini kerja Bapeda ini, RPJPD. Nah ini nanti waktu RPJPD kita betul-betul kita diskusi gitu ya. Diskusi kita kupas tuntas ya itu untuk kita 20 tahun ke belakang ya. Kalau dulu kita itu nggak peduli dengan RPJP ya, terserah aja RPJP gitu. Ini enggak, sekarang enggak. Kita pakai dokumen sekarang SIPD, harus turunan-turunan itu harus sesuai. Perlu asumsi perencanaan yang hati-hati. Seiring pemulihan ekonomi, maka pendapatan daerah diproyeksikan naik, tetapi kapasitas belanja perlu dibatasi. Nah itu tadi, ya intinya pasti efisiensi tadi. Yang saya bilang tadi, kalau akar persoalannya nggak kita obati, efisiensinya kan susah kita. Bagaimana mungkin kita efisiensi pegawai yang udah kelebihan itu? Nah, nggak bisa. Masa gaji orang mau kita kurang? Nggak mungkin juga. Ya makanya. Sejak Pak Safran jadi kepala BPK ada TPP turun jadi kacau kan serang banget. TPP Pak. Nggak keren kita. Habis kita dituduh ya. Makanya yang menuduh ini lain pegawainya, anak bininya aja benar. Namun di pusat nggak boleh. Ya mau nama, kalau pusat memang 30%. Nggak bisa kita. Kriteria penentuan prioritas alokasi program kegiatan perlu dipertajam. Lanjut masih ada ya? Nah ini saya nggak usah isu global, isu nasional, isu lokal ini nanti dibaca aja. Tapi intinya begini ya, hari ini kita sosialisasikan RKPD kita kepada OPD sudah sesuai kah ini? Itu karena kemarin kan waktu renja segala macam kita pegangan pasti itu teman-teman yang Bapeda. Ini kita mau tetapkan sudah sesuai kah ini? Artinya apa? Bukan berarti menyuruh merubah, tapi ada nggak yang krusial gitu, yang ketinggalan gitu, krusial yang ketinggalan, atau barangkali ada yang nggak penting perlu dicoretkan gitu. Karena yang melaksanakan tentu OPD-nya juga kan, dan juga jangan sampai baru ditetapkan sudah mengusulkan pergeseran, kan aneh nanti. Nah inilah kerja teman-teman di tim anggaran khususnya di Bapeda yang katanya ini sudah draft ke-6 ya Pak Bagernya. Ya. Yang kelima, draft kelima. Ya memang ini kegiatan bongkar pasang karena yang diusulkan itu selalu lebih besar dari kapasitas kemampuan anggaran kita. Jadi memang ya bidang-bidang harus kerja keras ini, panggil OPD-nya, enggak siang, enggak malam, seperti memang. Jadi itulah mungkin saya tidak sampai kepada ini ya, kepada tabel-tabel segala macam. Ini sudah hal yang hal umum ya yang sering disampaikan. Tapi paling tidak mungkin ada tanggapan dari beberapa OPD terkait dengan sosialisasi RKPD kita ini. Mudah-mudahan kalau tidak ada aral melintang, istilah apa itu ya? Aral melintang, benar itu ya? Halal. Nah, tanggal berapa nih mau ditetapkan? Nah, tanggal 6 mau ditetapkan 2 hari lagi. Ya, tolong kasih komen ini untuk ini. Baik teman-teman yang ada di dalam ruangan ini secara offline maupun yang mengikuti secara online. Saya kira demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aswa, Pak Agus. Mungkin dari bagus
Kedua, beberapa hal yang memang kami sudah sampaikan sesuai dengan ini adalah ekspos rencana akhir KPD Kabupaten Berau tahun 2023. Mungkin dari pemaparan tadi ada tanggapan yang kami utamakan mungkin dari offline dulu, mungkin ada tanggapan dari Dinas Pendidikan sebenarnya apa yang disampaikan oleh tadi sebenarnya sudah kami sampaikan di Musrembang Kabupaten. Di antara asisten yang satu keburu pensiun, yang satu terlalu muda. Hari ini adalah ekspos ini untuk mempertajam lagi sebenarnya. Siapa tahu ada yang kekurangan atau memang dalam perjalanan dari Musrembang Kabupaten ada perubahan-perubahan dari OPD yang ada di Kabupaten Berau bisa memberikan masukannya di hari ini. Mungkin waktu dan tempat kami silakan. Dari ini kami mulai dari yang offline dulu. Silakan Pak, dari Pak Murjani, Pak Suprato, Pak Bugis, silakan. Ini dari Pak Murjani. Kemudian ada mau pindah. Itu pendidikan juga masuk Pendidikan, masuk pendidikan masih. Daripada ini kami ingin terima kasih atas kesempatan berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Ketua sebagai pimpinan rapat pada hari ini, rekan-rekan yang ada di ruangan ini maupun yang sedang mengikuti online. Dengan tidak mengurangi kami mohon hormat. Jadi mungkin secara ekspresif mungkin tidak ada Pak permasalahan tadi yang disampaikan baik di dalam permasalahan tadi yang beberapa saja Pak disampaikan di dalam permasalahan yang disampaikan atau di ekspos tadi, tapi secara ekspresif mungkin dalam rangka menunjang 18 program unggulan Bupati Pak. Di situ di dalam nomor 18 itu bantuan kepada rumah tidak ada ini. Jadi mungkin kami menyampaikan program kami Pak Asisten. Jadi sesuai dengan database kami di Dinas Perkim itu di dalam database kami, jadi rumah tidak layak huni yang kita akan bangun itu sebesar 5.396 unit. Jadi dari tahun 2016 sampai 2022 kita sudah memberikan bantuan stimulan kepada masyarakat yang tidak mampu itu sudah sebesar 1.048 unit. Jadi untuk tahun ini kami sampaikan kita berikan bantuan stimulan pada masyarakat itu sebesar 180 unit dan tahun 2021 Pak 118 unit. Jadi kalau kita kurangi 5.396 unit dengan kita bangun 1.048 unit itu baru mencapai 19% Pak. Ya, mudah-mudahan dalam rangka kita menyusun KPD-nya Pak, mungkin kita meminta mohon kepada Pak dari Bapak mungkin Bapak Ridwan dapat yang berkaitan dengan anggaran ini Pak, supaya tahun-tahun berikutnya dapat ditingkatkan. Mungkin itu yang saya sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kemudian mungkin yang lain Pak, silakan Bu. Ya, silakan Mas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Asisten Luar, para pemerintah,
rekan-rekan OPD baik offline maupun online, kami sampaikan bahwa Pak, kita kan sekarang punya program nasional dalam rangka percepatan penurunan stunting. Nah, kemungkinan kami juga ada sudah memprogramkan, namun dari kemarin itu dari Kementerian Kesehatan kepada Dinas Kesehatan, kemudian dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 72 tahun 2021 bahwa ini sudah diminta dari BPKBN ke Dinas BPKB. Nah, ini ada beberapa memang yang sudah termasukkan di dalam kegiatan untuk penurunan stunting, namun dalam hal ini mungkin kita perlu cermati lagi apa-apa yang belum termasuk aja. Sudah. Iya. Good luck. Baik, saya lanjutkan bahwa ada beberapa teman yang sudah masuk di dalam kegiatan perencanaan ini, termasuk mungkin nanti yang penting sudah kita sampaikan ke Urenia di dalam kegiatan di provinsi kemarin, pengadaan HP untuk TPKT pendamping sebanyak 170 HP untuk memberikan informasi yang sudah mulai kepada provinsi maupun pusat. Nah, kemudian juga ada perlunya ada dana, ini perencanaan ke depan untuk 2023, ada belanja transportasi juga untuk penjangkauan ke daerah stunting, ada 16 lokasi 2023. Nah, kemudian juga kami Pak, yang selama ini memang 2022 ini ada yang belum termasukkan dana
PAMA menawarkan diri untuk membantu kegiatan-kegiatan. Sudah kami, mudah-mudahan tidak salah Pak ya, menawarkan diri untuk membantu kegiatan stunting itu. Dan ini ada beberapa kegiatan yang sudah PAMA ikut serta pemberian CSR ya Pak. Yang diberikan kemarin itu adalah memang karena bantuan konsumsinya terbatas, diberikan oleh PAMA bantuan konsumsi. Gitu. Ada beberapa memang sudah masuk ini 2023, cuman mungkin yang akan kami tambahkan hal-hal yang dalam waktu dekat ini mungkin yang belum terprogramkan. Mungkin itu Pak dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu Pak. Silakan Pak Suprato dari Dinas Pendidikan. Jadi terima kasih kesempatan yang kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami seluruh ketika hadir pada kesempatan ini. Mungkin tidak perlu kami sebutkan satu persatu. Tadi saya hanya sekedar mengomentari bahwa pada prinsipnya semua program-program pendidikan sudah masuk di dalam program ini. Namun sedikit komentar bahwa anggaran 31% memang kelihatannya saja memang besar, tapi fakta di lapangan memang kita masih banyak mengalami kesulitan. Yang pertama memang dari visi geografis kita ini sangat luar biasa. Ini yang menyebabkan kalau secara fisik alhamdulillah kalau bangunannya udah rata-rata udah bagus, sudah cukup. Cuma pendukungnya ini yang tempat bermain dan lain sebagainya itu yang penunjang, ini yang masih perlu mendapatkan perhatian. Dan yang kedua memang fisik ini ternyata hanya 10%-nya saja, banyak operasional yang lain, terutama guru Pak. Memang idealnya standar nasional itu guru itu perbandingannya adalah 20 dibanding 1 guru. Itu idealnya. Tapi ternyata nggak bisa kita lakukan di Kabupaten Berau. Kalau di kota bisa. Contohnya saja kalau di Keleng, itu satu sekolah itu hanya kadang-kadang jumlahnya 30. Mungkin 20 saja idealnya. Tapi ternyata itu nggak bisa kita lakukan. Karena ujung-ujungnya contoh kelasnya 6, tetap minta punya 6. Ini yang menjadi PR kita. Kemudian sarannya pusat digabung, nggak mungkin antara kampung satu dengan kampung lain dijadikan satu sekolah. Ini menjadi persoalan juga jauh. Ini pernah kemarin bahkan ada ancaman Pusnas kita itu yang di bawah 60 itu tidak diberi, diberi harus digabung. Tapi faktanya nggak berani juga pusat sampai saat ini. Nah ini memang geografis kita sehingga operasional di pendidikan ini sangat berat. Contohnya lagi guru Pak, guru kita ini 50% CNS, sisanya PDP dan honor. Nah kita berbicara ideal, berbicara mutu, kalau gurunya kurang juga berat juga, makanya keberhatian kita salah satunya itu yang menyerap cukup besar. Alhamdulillah ada program P3K, tapi ternyata itu kan cuma P3K aja Pak. Nanti tanggung jawabnya ada di daerah kan, bukan dari APBN. Nah, ini menjadi persoalan juga yang perlu kami sampaikan bahwa memang pendidikan ini biasanya besar, tapi fakta di lapangan juga masih karena itu geografis kita Pak. Jadi banyak kampung-kampung yang berjauhan, kemudian penduduknya kecil, sedikit, tapi tetap kita layak. Ini yang menjadi beban berat dan menurut kami dinas pendidikan. Tapi apapun, alhamdulillah secara dalam perjalanannya dari segi fisik lah. Kalau bangunan sekarang nggak ada lagi yang kayu-kayu yang bangunan impres, tapi tidak jangan sampai itu berat. Kemarin baru saja kami berjalan dengan Pak Sekda ke wilayah Sekda itu selama 5 hari, insya Allah besok sampai wilayah itu rata-rata. Ini mudah-mudahan nanti tinggal peningkatan mutunya, ini yang tantangan kami. Saya harus berbicara mutu itu adalah pelatihan dan peningkatan kapasitas guru. Itu pun hampir tidak ada lagi pelatihan-pelatihan maksudnya anggaran-anggaran seperti Pusnas, kemudian gaji-gaji pegawai, terutama honor dan kontrak. Sekarang kita coba komentarnya, tapi insya Allah kita optimis lah dengan target yang disampaikan tadi. Kita bisa tercapai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan, ada yang lagi? Mungkin menanggapi tambahan lebih bagus ya. Ya, kalau yang online. Silakan, mungkin ada yang online. Kami menyapa yang OPD yang online yang bergabung pada hari ini.
Silakan dari Ibu Dania Perikanan, ada tanggapan Bu? Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baiklah, setelah kami tadi mengikuti paparan draft RKPD 2023, beberapa program prioritas sasaran 2023 sudah kami tangkap, terutama terkait dengan program pertanian terpadu yaitu Mina Padi. Jadi masuk saya di sini juga teman-teman menyampaikan bahwa untuk kegiatan pertanian terpadu Mina Padi perlu di follow up. Oleh sebab itu kami juga mencoba mempelajari terkait dengan Mina Padi, kelayakan sawah yang akan dijadikan kegiatan Mina Padi ini. Karena mana memang sejak beberapa tahun sudah ada kegiatan-kegiatan seperti itu, namun perlu diintenskan. Rencana kami juga akan menggali keluar daerah bersama pelaku usahanya, seperti apa pemeliharaan ikan di air tawar ini yang diintegrasikan dengan padi. Kemudian terkait dengan, mungkin saya mengulang di sini, terkait dengan program fasilitas tangkap dan sebagainya, yaitu pembangunan TPI di Tanjung Batu. Itu sudah 2 tahun yang lewat, sudah dibuatkan dokumen perencanaannya, yaitu 3 dokumen, yaitu DED, kemudian FS-nya dan dokumen lingkungannya senilai kurang lebih 300 juta. Namun karena 2 tahun perjalanan kita terpapar, anggaran kita terpapar tergerus menangani pandemi, sehingganya belum terlaksana. Oleh sebab itu kami melalui input SIPD maupun koordinasi diharapkan, kami sangat berharap sekali dapat terakomodir penganggarannya tahun 2023 ini. Karena mana melalui Rensra sudah terjadwalkan, begitu juga Renja di mana tahun 2023 merupakan tahun terakhir. Sekiranya ini memang menjadi beban, apabila tidak dapat terlaksana menjadi beban kinerja Dinas Perikanan. Nah, oleh sebab itu kami bermohon di sini baik melalui APBD Kabupaten dan juga harapan melalui APBD Provinsi maupun pusat dapat saling bersinergi dalam rangka merealisasikannya. Syukur-syukur di tahun 2023 untuk mengatasinya, yaitu kegiatan pengurukan lahan seluas 1,2 hektar, Bapak, plus paling tidak ada kegiatan untuk pembangunannya. Dapat dialokasikan anggaran untuk kegiatan itu. Selain itu juga peningkatan SDM juga kita lakukan dalam rangka mendukung kegiatan-kegiatan sektor ekonomi ini, yaitu terutama kepada pelaku usaha. Selain itu juga terkait dengan retribusi PAD, terutama BBI, nampaknya memang karena beberapa bulan ini masih pandemi, jadi tidak begitu signifikan peningkatannya. Dan mudah-mudahan ke depannya di akhir tahun dapat tercapai. Selain itu juga kami mencoba kaitannya dengan menelusuri ketersediaan ikan endemik, yaitu ikan lokal dalam rangka kesehatan air. Ini kami juga coba melihat stok ikan di air. Salah satunya adalah kemarin kasus pencemaran Sungai Segah. Itu sudah ada kemarin kerjasama dengan CSR KLK
di mana menebar kembali restocking ke air sungai itu, dan dijadwalkan nanti di tahun 2022 ini sekitar bulan September, namun kami minta diundurkan di bulan Oktober karena kita juga akan berkonsul ke Kabupaten Bangil, di mana di sana terdapat sentra ikan endemik se-Indonesia. Nah, kedepannya kita ingin restocking itu ikan-ikan yang sesuai dan terukur di perairan ini untuk menjaga kestabilan air tadi. Jangan sampai nanti yang ditebar menjadi predator ikan-ikan yang ada di sungai itu. Dan kemungkinan juga kita akan melakukan kerjasama mulai peningkat SDM-nya juga supply ikan-ikan endemik itu. Mungkin untuk sementara itu yang kami dapat informasikan, dan kami harapkan terkait dengan anggaran tahun 2023 terutama pembangunan TPI di Tanjung Batu, karena daerahnya ini sangat strategis sekali. Bapak-bapak ya saya tahu sudah paham bahwa itu merupakan aset juga kita pemerintah daerah, lahannya sudah siap, tinggal anggarannya saja. Paling tidak pengurukannya dulu atau memulai dengan pembangunannya. Demikian, semoga informasi ini dapat dipertimbangkan oleh tim Panggar. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dari OPD yang lain yang hadir secara online dari kecamatan. Oke, sambil menunggu yang lain, kita akan menanggapi beberapa tanggal permasalahan yang disampaikan oleh beberapa OPD. Pengen mencoba nanti harus dapat bahas 2 dan menambahkan. Itu mulai dari Perkim, dari Pak Murjani tadi masalah rumah layak huni. Untuk RKPD 2003 kita programkan Pak, itu ada di bidang fisik sudah kita ini memang ada beberapa, tetapi secara bertahap kita akan akomodir sisanya yang sudah di 5.000 sekian. Insya Allah di tahun ini kita akan akomodir sesuai dengan kemampuan anggaran yang ada kita. Kemudian yang lain masalah apa yang dari Ibu Is dari perempuan itu stunting juga sudah kita akomodir Bu. Ini memang ada arahan dari Kemendagri nomor 41 2002, memang kewajiban kita untuk memporsikan dana untuk penurunan stunting. Maupun daerah itu memang dipertanyakan waktu kita fasilitasi kami kemarin juga dari beberapa provinsi mempertanyakan ini, tapi alhamdulillah sudah ada di tahun 2003 kita usulkan. Kemudian yang lain juga kita porsikan, tetapi saya bertahap oleh HP tadi mungkin kita perlu ini lagi, kita perlu spesifikasi lagi HP tadi mungkin kita HP ini kan mungkin harus sudah punya, mungkin kita bisa bantu dengan pulsa segala macam kita alihkan seperti itu. Jadi memang harus kita diskusikan lagi lah masalah ini. Kemudian yang masalah dari dinas pendidikan, terima kasih Pak Suprato, meskipun keadaan geografis kita tetapi kita optimis untuk bisa melaksanakan, tetapi untuk porsi kita sudah melewati dari 30%, kita 1%. Kemudian juga beberapa fisik bangunan memang sudah secara ini sudah kita sudah harapan, tetapi hal yang penting adalah memang pengalaman kami waktu sempat di dinas juga Pak, untuk daerah-daerah dulu terutama daerah Kelai, kita memang masalah SDM guru kita yang jadi masalah bagus. Kadang-kadang satu orang aja gurunya itu SMA itu waktu SMA masih ikut di kewenangan kabupaten, gurunya yang PNS cuma ini SMA-nya, yang lain mana PTT
sampai sekarang masih sama. Ini yang kendala kita Pak, memang. Kemudian juga dengan isu-isu masalah mau ini jadikan pendidikan jadi bermasalah juga karena kemarin diterimanya di sekolah yang lain. Nah, ini yang jadi PR kita Pak. Kemudian yang lain yang dari online dari Bu Daniar dengan pertanian dan perikanan itu bidang padi memang harus kita dukung. Itu ada memang kolaborasi antara pertanian dan perikanan dan tawar itu memang harus kita coba ini karena di Bro belum ada kayaknya, harus kita dukung. Kemarin waktu ini sudah kita ada juga, waktu kami lihat memang sudah ada. Kemudian juga dengan program PPI ini dan kami pribadi sudah diskusi dengan Daniel juga, memang ada yang Tanjung Bantu Pak, kita sudah pastikan, tetapi dari beliau ada suatu pernyataan dari provinsi itu akan membantu bangunan fisiknya. Itu yang disampaikan ke kami. Insya Allah untuk pengurukan persiapan lahan karena juga tinggal lahannya sudah bebas. Ini insya Allah sudah kita dukung Pak dengan kegiatan untuk pematangan lahan. Kemudian yang lain masalah peningkatan sektor ekonomi di bidang perikanan dan ini sudah kita dukung dengan ada peningkatan SDM segala macam sudah ada. Insya Allah itu akan kita akomodir, tetapi yang menyesuaikan keadaan. Kemudian masalah yang lain yang sampaikan Ibu Daniel tadi, memang keadaan ini terutama di perikanan kita memang Kabupaten Baru cukup signifikan sekali. Kita memang pembinaan termasuk juga di pertanian, kita produksi pertanian bagus Pak, tetapi mungkin perlu tingkatkan lagi produktivitasnya dalam artian pengolahannya. Pengolahannya itu kadang-kadang kalau kita lihat informasi nih, kita memang dukungan dari Kabupaten Berau itu ada ketentuan setiap kita PNS itu sudah diwajibkan, hanya hukumnya wajib menggunakan beras. Tapi ya ada keluhan juga sebenarnya produksinya itu kurang ini. Mungkin perlu dari pertanian perlu inovasi lagi Pak sehingga produksi petani kita itu bisa bersaing lah dengan produk yang lain. Mungkin ada yang kita tambahkan bagus. Ini kita ya. Sedikit aja barangkali. Tadi yang disampaikan dari Bina Padi tadi, itu tolong kalau bisa nanti disinergikan dengan pertanian. Jadi Mina Padi ini kan yang punya mina perikanan, punya ikan, yang punya padinya kan pertanian. Nah itu beberapa muslimah ada usulan di daerah Sukan di apa namanya yang kepala kampungnya Pak Bunyamin kemarin, dia minta kemarin cetak sawah. Nah karena untuk mina padi ini sawahnya itu punya karakteristik sendiri, dia nggak sama itu, ada ya bagian di tepi dekat pematang itu agak dalam. Kalau bisa dialokasikan lebih, dan teman pertanian ini hadir ya, dan Bu Daniar nanti bisa juga koordinasi supaya disiapkan sawahnya yang dicetak ini apa namanya oleh pertanian ya. Jadi tidak perlu itu dalam bentuk kontrak, tapi seperti dulu yang pernah kita berikan untuk pertanian pembangunan jalan usaha tani dengan pola swakelola, nanti diswakelolakan. Nanti tolong teman-teman di bidang ekonomi di setting memang kalau nanti ada cetak sawahnya swakelola, di sana kan ada pembayaran upah hari orang kerja, kemudian ada di sana ongkos sewa alat berat, bisa itu. Karena saya dengar di Sukan Tengah itu banyak alat berat yang ini, ya bisa disewa, kemudian bisa mengerjakan lahan. Ini ya nggak usah banyak-banyak. Mungkin sekitar 10 hektar atau 10 kapling cukup untuk pilot project ya. Karena sayang ini waduk beribit ini bisa kita manfaatkan untuk itu. Jadi saya yakin kalau mina padi
itu cukup menjanjikan kalau di wilayah itu, karena airnya ada, kemudian tidak jauh dari kota. Nah, sehingga akses pemasaran juga akan mudah. Nah, karena di situ selain jual ikan, bisa juga jual rekreasinya. Ini yang paling penting, yang punya nilai tambah untuk masyarakat di sekitar sana. Nah, tolong disinergikan ini. Jadi Bu Daniar bisa koordinasi dengan Dinas Pertanian. Nah, tolong teman di bidang ekonomi, khususnya apa itu ya, di bidang ekonomi. Kalau dulu Pak Selamat, nah siapa menggantikan Selamat sekarang? Nah ini ya, karena gini, kalau jabatan fungsional ini dipromosi, jabatan yang ditinggalkan nggak bisa diisi kan? Itu masalahnya. Nah, berarti kabitnya nih harus. Iya, kabitnya. Karena kabit koordinasinya nanti langsung ke staf itu. Ya, tapi kabitnya bisa memanfaatkan gabung yang lain lah, yang ada di situ. Nah, tolong disinergikan ini. Karena Minapadi ini nggak mungkin perikanan sendiri, karena domainnya pertanian ada di lahan pertaniannya. Ya, itu nanti tolong diangkat ini. Karena tahun-tahun kemarin juga sudah dilakukan. Nah, ini mumpung ada kepala desa yang serius yang pengen dapat bantuan ini. Ya, katakan sebagai pilot project. Ini nilai tambah maksudnya produktivitas lahan itu akan meningkat apabila ada usaha tani lain yang mendukung. Karena apa? Dengan Minapadi itu pola pertanian juga organik. Karena kalau main bahan kimia, semprot, nanti mati ikannya. Nah, dia organik itu. Nah, terus ikannya mendapat makanan dari hama-hama yang di situ. Nah, ini sangat bagus, saya rasa ini bukan ya, bagus disinergikan ya. 2023 ini bisa kita. Saya kira itu Pak Nanang, ya, tambahan aja ya saya rasa. Terima kasih, bagus. Sebelum kami tutup, mungkin ada yang lain, baik offline maupun online. Kalau masih ada lagi, beri satu. Silakan, kami kasih kesempatan yang online. Satu lagi ada dari perkebunan, Ibu. Kalau misalnya tidak ada, kami ucapkan terima kasih. Hari ini memang merupakan rangkaian dari penyusunan acara kita ini adalah rangkaian dari penyusunan AKBD kita, di mana kita memang ada diwajibkan untuk menyampaikan secara ekspos ke masing-masing OPD yang ada di Kabupaten Berau. Sebelum kami akhiri, kami ucapkan terima kasih kepada Pak Agus yang sudah memimpin rapat ini. Beliau juga tadi pagi sudah memimpin juga rapat yang dari Bapak Iman, Bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir hari ini, baik secara online maupun offline, yang sudah berkesempatan untuk bisa mengikuti acara ini, yaitu acara ekspos rancangan akhir RKP Kabupaten Berau tahun 2023. Bagaimanapun ini kami mohon dukungan dari bapak-bapak, ibu-ibu untuk penyusunan KPD ini, kaitannya nanti untuk APBD kita di tahun 2023. Beberapa hal memang ada masih kita perbaiki, Bu, bapak-bapak, ibu-ibu, sesuai dengan arahan dari masukan dari tim dari Bapeda Provinsi. Kami sudah jalan, progresnya sudah juga kami persiapkan, di mana di tanggal 6 nanti kita sudah ditetapkan RKPD kita, mudah-mudahan aja menuju ke 2 hari ini, ke 6 ini, tanggal 6, apa yang sudah kita susun, apa yang ini melancar, dapat diterima oleh semua pihak. Semoga pertemuan pada hari ini yang kita lakukan, tidak lupa kita mengucapkan Alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini mendapat berkat dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, terima kasih. Ya, duluan lah.